Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Dewan Juri KDMI tahun 2020. Perkenalkan, saya Priscilla Febridianingrum dari tim debat Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Perkenalkan, saat ini saya menyatakan argumentasi saya mengenai mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri, di mana mosi dari Dewan Juri, gerakan-gerakan kesetaraan ekonomi lebih penting daripada gerakan-gerakan identitas. Menurut kami, gerakan-gerakan identitas lebih penting dibandingkan dengan gerakan-gerakan kesetaraan ekonomi. Jika gerakan-gerakan kesetaraan ekonomi lebih penting difokuskan, maka akan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan etnis yang ada, kesetaraan gender, dan moralitas. Mengapa kami menganggap bahwa gerakan-gerakan identitas lebih penting? Karena mengingat di saat sekarang ini pelecehan seksual sedang merajalela, di mana pelecehan tidak hanya terjadi pada kaum perempuan tetapi juga laki-laki, bahkan anak-anak yang di bawah umur juga menjadi korban dari pelecehan seksual. Menurut kami, sebuah negara tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi atau kesetaraan ekonominya saja, tetapi juga dilihat dari kenyamanan dan keselamatan warga negaranya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut data studi value, Indonesia berada di peringkat kedua negara yang paling berbahaya untuk perempuan di wilayah Asia Pasifik. Hal ini membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Contohnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi, yang dilakukan di hadapan publik. Pelecehan seksual sebenarnya tidak hanya terjadi jika seorang perempuan diperkosa ataupun lain sebagainya, tetapi pelecehan di hadapan publik seperti siul-siul, memanggil, ataupun melecehkan, melirik, melecehkan salah satu bagian fisik, itu juga termasuk pelecehan seksual. Menurut kami, pelecehan seksual yang terjadi saat ini itu juga dilakukan di sebuah perusahaan. Film buatan Federasi Buruh Lintas Publik atau FBLP pada akhir Desember 2017 menggambarkan buruh-buruh perempuan cakung mengungkapkan beragam pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Pelecehan seksual yang mereka alami tidak hanya dilakukan oleh bos atau orang HRD, tetapi pelecehan juga dilakukan oleh karyawan pria seperti satpam, mekanik, chef, dan lain sebagainya. Dan jika diperhatikan bahwa kesetaraan ekonomi mereka sama, tetapi juga terjadi pelecehan seksual. Menurut catatan tahunan tahun 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diperoleh data 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus identitas lain seperti rasisme, diskriminasi terhadap satu golongan, atau rasisme terhadap satu golongan. Hal-hal seperti ini juga sangat penting digalakkan dalam suatu negara. Terima kasih.